Kisah tak terduga antara keponakan dan istri pamannya. Setelah kedua orang tuanya meninggal dalam sebuah kecelakaan, Dimas, remaja berusia 20 tahun, harus pindah ke rumah pamannya di pinggiran kota. Hidupnya berubah total. Rumah itu besar, tenang, tapi terasa asing. Pamannya, Pak Arman, seorang pengusaha yang sibuk. Hampir setiap hari ia berangkat pagi dan pulang larut malam. Hanya satu orang yang benar-benar membuat Dimas merasa sedikit nyaman di rumah itu, Tante Rani, istri pamannya. Tante Rani selalu memperlakukan Dimas dengan lembut. Ia menyiapkan sarapan, menanyakan kabar kuliah, bahkan sering mendengarkan cerita-cerita Dimas saat malam. Awalnya, semua terasa wajar, sampai perlahan Dimas menyadari ada sesuatu yang berubah di dalam dirinya. Bukan karena ia ingin, tapi karena perhatian yang begitu tulus di tengah kesepiannya membuat Dimas mulai merasa terlalu nyaman. Ia bingung antara rasa hormat dan sesuatu yang lain yang tak berani ia namakan. Suatu malam, hujan turun deras, listrik padam. Dimas duduk di ruang tamu, mencoba menenangkan pikirannya. Tante Rani datang membawa lilin dan tersenyum kecil. Dalam cahaya temaram itu, suasana hening dan berat. Tak ada yang berbicara, tapi keduanya tahu ada sesuatu yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Sejak malam itu, Dimas mulai menjaga jarak. Ia lebih sering keluar rumah, lebih banyak diam, lebih banyak menatap ke arah lain setiap kali Tante Rani menyapanya. Namun, takdir berkata lain. Pak Arman mendapat tugas ke luar negeri selama beberapa bulan. Rumah itu kini hanya dihuni oleh Dimas dan Tante Rani. Hari-hari terasa panjang, sunyi, dan aneh. Tante Rani berusaha tetap seperti biasa, memasak, merapikan rumah, menanyakan kabar Dimas. Tapi ada kegelisahan di matanya. Dimas pun merasakan hal yang sama. Hubungan mereka menjadi campuran antara kasih sayang, rindu, dan rasa bersalah yang tak terucapkan. Sampai akhirnya, suatu pagi Dimas meninggalkan secarik surat di meja makan. Ia menulis, "Terima kasih sudah mengajarkan arti perhatian dan kasih sayang Tante, tapi aku harus pergi sebelum rasa ini tumbuh jadi sesuatu yang salah. Doakan aku bisa jadi orang yang pantas, bukan karena rasa, tapi karena kebaikan." Ketika Tante Rani membaca surat itu, air matanya jatuh tanpa suara. Ia tahu Dimas tidak salah. Hanya keadaan yang membuat semuanya menjadi sulit. Dan sejak hari itu, rumah itu kembali sunyi. Tapi di dalam sunyi itu tersimpan satu kisah. Kisah tentang kasih sayang yang tulus, tapi tak bisa dimiliki.